Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Di sini saya akan menjelaskan dan memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa umum untuk mengerjakan tugas tentang mata kuliah elektronika daya. Dan kemudian di sini ada soal tentang tugas inverter 3 fasa, yang kemudian di sini ada poin utama, yaitu buat simulasi inverter 3 fasa dengan menggunakan pengendali SPPWM. Kemudian yang kedua, tegangan input bebas, silahkan rancang sendiri parameter inverter saudara. Kemudian yang ketiga, ada beban, samakan dengan tugas inverter 1 fasa. Note atau catatan, sebenarnya ini sambungan dari tugas inverter 1 fasa saya, kemudian dikonvert ke 3 fasa menggunakan pengendali SPPWM. Jadi menggunakan beban yang sama. Dan yang keempat, buat analisa kinerja inverter dan dalam laporannya, buatkan video penyusunan menggunakan link YouTube. Nah, barangkali untuk mengefisiensikan waktu, alangkah baiknya kita langsung saja ke simulasi yang saya buat mengenai tugas pengendali SPPWM inverter 3 fasa ini menggunakan software MATLAB. Nah, di sini saya akan mencoba breakdown terlebih dahulu apa saja rangkaian yang saya pakai dan apa saja fungsi fundamental yang memang bisa menjawab dari soal yang diminta tadi. Pada bagian keseluruhan, bahwasanya rangkaian ini adalah rangkaian sistem inverter 3 fasa yang mengubah tegangan searah atau DC menjadi tegangan bolak-balik atau AC 3 fasa dan menggunakan metode modulasi SPPWM. Di sini lengkap dengan filter pasif untuk menghaluskan output sebelum disalurkan ke beban resistor. Ini beban yang masuk. Kemudian di sebelah kiri, di sini ada sumber tegangan DC voltage short atau tegangan DC baterai. Jadi fungsi dari komponen ini penyedia tegangan searah atau konstan yang akan diubah oleh inverter menjadi tegangan AC. Kemudian di sini ada inverter 3 fasa, blok simbol IGBT atau dioda. Jadi komponen ini biasanya terdiri dari 6 buah IGBT dan MOSFET, dan fungsinya untuk mencacah tegangan DC menjadi pulsa-pulsa tegangan AC. Tiga fasa pada terminal ABC berdasarkan sinyal pemicuan atau gating. Nah, di sini ada SPPWM generator 2 level. Ini menjadi blok kontrol utama, dan fungsi dari blok ini yaitu memproses sektor dan
memodulasi sinyal referensi pasa menjadi pulsa saklar digital. Kemudian teknik space vector atau PWM itu dipilih karena menghasilkan efisiensi dari tegangan yang lebih tinggi dibandingkan PWM sinusoidal konvensional khususnya, dan pun distorsi yang lebih rendah. Di sini ada bagian filter pasif tengah, karena keluaran langsung dari inverter PWM ini masih berbentuk pulsa kotak yang kaya akan harmonisat tingkat tinggi. Pastinya dipasang kombinasi filter LLC. Di sini ada induktansi L dan kapasitansi yang saya sudah beri nilai segini. Kemudian tripasa paralel RLC branch, filter paralel yang biasanya berfungsi meredam lonjakan arus atau tegangan awal sebagai penyesuaian impedansi awal dari output inverter. Di sini ada series RLC branch dan series RLC branch 1 ini dan ini. Komponen induktor ini dan kapasitor ini yang dikombinasikan dengan resistor di bawahnya, kemudian membentuk filter pasif atau low pass filter. Fungsi utama dari komponen ini yaitu meloloskan frekuensi dasar 50 Hz atau 60 untuk meredam frekuensi pensaklaran harmonisat tinggi agar gelombang, tegangan, dan arus mendekati bentuk sinusoidal murni. Nah, kemudian di sini ada, ini tuh bisa disebut bagian pengukuran dan beban. Di sini menggunakan beban sesuai ke inverter satu fasa yang saya buat kemarin. Jadi disamakan. Jadi tripas V sampai ini blok sensor yang berfungsi mengukur nilai tegangan PABC. Nah, PABC ini dan arus PABC 3 fasa secara real time di jalur transmisi. Kemudian ada air load, resistive load di sini. Beban 3 fasa seimbang berjenis resistif murni yang terhubung bintang dengan titik netral ditanahkan ke grounding. Goto, di sini ada goto. Kemudian ada from. Tag-tag ini untuk mengirimkan data dari hasil pengukuran sensor ke blok skop tanpa membuat kabel skematik bertumpuk. Jadi lebih efektif dan lebih mudah dibaca. Kita coba peran dan penjelasan terkait rangkaian mungkin sudah sedikit ada pencerahan. Kita coba run. Nah, di sini keluar gelombang. Kita coba perkecil, perbesar, dan bisa melihat lebih detail apakah ini sudah benar. Nah, dari analisis gelombang pada skop ini, grafik pada skop 1 menampilkan bentuk gelombang 3 fasa diwakili oleh warna kuning. Nah, ini ada warna kuning, biru, dan merah pada domain waktu dari sekitar 0
141 hingga 0151 second. Jadi karakteristik sinyal PWM modulasi ini gelombang yang tampil pada gambar merupakan representasi apa yang saya buat dari rangkaian tadi, dari mulai tegangan ataupun arus, yang kemudian masih dominan berbentuk pulsa kotak. Sebenarnya ini belum terfilter sempurna menjadi sinus mulus, karena memang ini lumayan cukup susah, dan ini juga menjadi PR karena sifat dasar pencacahan tegangan dari metode 2 level inverter. Kemudian ada pergeseran fasa sudah berhasil dibentuk. Mungkin bisa diperhatikan pada puncak-puncak gelombang kotak terdapat perbedaan waktu atau pergeseran fasa antara ketiga warna. Ini membuktikan sistem SPPWM berhasil membagi sinyal menjadi 3 fasa yang berbeda sudut 120 derajat. Jadi fenomena ini transien atau perubahan pada rentang waktu 0,114 second hingga 0,146 second. Terlihat amplitudo gelombang mengalami penurunan atau distorsi yang mungkin sesaat sebenarnya sebelum stabil kembali ke bentuk pulsa dengan pola yang berbeda. Ini itu bisa disebut kondisi transien, perubahan indeks modulasi atau efek dari dinamika filter RLC saat merespon frekuensi persatuan generator. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait apa yang menjadi sebenarnya banyak catatan yang saya harus menjadi evaluasi. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atas penyampaian dan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.